semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas soal sosiokultural yang hot banget, teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke soal pertama. Di dalam satu kelompok kerja, Anda memiliki 7 anggota kelompok. Ada satu anggota yang selalu menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan. Anda pun berusaha untuk memakluminya sebagai dinamika yang sering terjadi dalam kerjasama dalam kelompok. Oke, kita lihat opsinya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, soal ini itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kita terhadap anggota tim yang berperilaku negatif, sehingga menuntut bagaimana tindakan korektif kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini jelas banget teman-teman kalau untuk menjawab soal sosiokultural itu ada trik gampangnya ya. Opsi B, C, dan D langsung aja kita eliminasi. Karena apa? Karena di opsi B, C, dan D itu tidak ada poin 5. Nah, poin 5 itu ada di antara A sama E, teman-teman. Tapi di antara A sama E itu pasti ada yang punya poin paling rendah, yaitu poin 1. Nah, jadi A sama E itu poinnya antara paling tinggi atau paling rendah. Tapi kita harus kembali lagi ke konteksnya, teman-teman. Nah, konteksnya itu adalah kita harus memaklumi bahwa satu anggota yang menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas itu merupakan dinamika yang sering terjadi. Jadi kita harus memakluminya. Nah, menurut aku ini adalah hal yang sangat tidak setuju, teman-teman. Jadi poinnya di sini poin 5 itu adalah yang E. Tidak setuju bahwa hal tersebut bukan dinamika biasa yang sering terjadi dalam kerjasama. Anggota tersebut merupakan sumber dari permasalahan. Jadi seharusnya diberikan peringatan keras karena dia selalu sering kali melakukan hal tersebut, teman-teman, dan tidak boleh ditolerasi ya, teman-teman. Nah, jadi poin 5 itu adalah yang E, dan poin satunya itu adalah yang A sangat setuju, teman-teman. Dan kalau misalnya konteks soalnya itu berbau negatif, maka pilihannya adalah sangat tidak setuju. Tapi kalau konteks soalnya positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Pokoknya soal sosiokultural itu gampang banget, teman-teman. Oke, kita next ke soal nomor 2. Oke teman-teman, next ke soal nomor 2. Sebagai tetangga tentunya sangat geram terhadap oknum yang seringkali mengeluh kesakitan saat penyakitnya kambuh. Menurut Anda hal itu sangat mengganggu privasi dan mengambil hak orang lain untuk hidup nyaman dan tentram. Kenyamanan dan ketentraman harus menjadi hal paling utama yang didapatkan dalam hidup bermasyarakat. Oke, kita lihat di sini. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, jelas di sini kita eliminasi aja opsi B, C, dan D ya, teman-teman. Tersisa A dan E. Apakah kita lihat dulu konteksnya positif atau negatif? Nah, kenyamanan dan ketentraman itu harus menjadi hal paling utama yang didapatkan dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini jelas banget jawaban konteksnya itu positif ya, teman-teman. Kalau positif, otomatis jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Kenapa? Karena kalau hidup kita nggak nyaman dan nggak tentram dalam bermasyarakat, itu pasti menghambat segalanya, teman-teman. Pasti nanti bisa mengalami kerusuhan, permusuhan, kemudian perkelahian, pertikaian, dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi di sini jawabannya adalah sangat setuju dan berupaya untuk mengomunikasikan kepada RT ataupun lurah untuk mengambil tindakan. Karena oknum tersebut meresahkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Jadi di sini poin 5-nya adalah yang A, sedangkan poin satunya itu adalah yang E. Nah, kalau yang E itu sangat tidak setuju ya, karena sebagai tetangga seharusnya kita peduli dan membantu oknum tersebut yang sedang kambuh sakitnya. Dan yang namanya kenyamanan serta ketentraman itu adalah paling utama, teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Satu dari upaya untuk menunjukkan kompetensi pelayanan publik yang harus dimiliki ASN adalah dengan mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Kita baca dulu opsinya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Kita eliminasi lagi B, C, dan D, teman-teman. Nah, konteksnya itu positif atau negatif, teman-teman. Yaitu selalu berupaya mengikuti standar pelayanan sesuai dengan budaya setempat.
Nah, ini selain untuk menghargai budaya tersebut supaya dia bisa beradaptasi juga ya teman-teman. Nah, otomatis karena konteksnya itu positif, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat setuju, poinnya 5. Nah, kita bedah dulu teman-teman. Untuk mampu melakukan pemetaan sosial berupa mempelajari budaya setempat agar dapat memberikan pelayanan publik yang sesuai dan struktur teman-teman. Dan pelayanan publik yang sesuai dan terstruktur serta terarah ya teman-teman. Makanya sangat diperlukan untuk mengikuti standar pelayanan sesuai dengan budaya setempat. Makanya itu poinnya 5. Kalau untuk yang E itu sangat tidak setuju, poinnya 1 ya teman-teman. Karena sangat tidak setuju memberikan pelayanan publik telah diatur sedemikian rupa oleh perundang-undangan dan ASN harus melakukan sesuai dengan aturan tersebut dan tata tertib kode etik teman-teman. Oke, jadi jelas soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ketika menjadi atasan, Anda melihat kinerja anggota tim yang belum menyelesaikan tugasnya sesuai tenggang waktu yang diberikan karena beban tugas yang menumpuk. Sikap yang Anda tunjukkan adalah memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Oke, jadi di sini kita sebagai atasan itu memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim yang belum selesai tugasnya karena apa? Beban tugas yang menumpuk. Apakah itu pernyataan positif atau negatif, teman-teman? Otomatis positif ya. Nah, kalau misalnya konteksnya itu positif, maka jawabannya adalah sangat setuju seperti itu. Jadi untuk B, C, dan D langsung kita eliminasi dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, poinnya 5 dan poin satunya itu adalah yang E. Nah, jadi di sini sangat setuju ya untuk memberikan tambahan waktu karena keterlambatan mereka dalam menyelesaikan tugas bukan karena malas akan tetapi karena beban tugas yang menumpuk. Seperti itu, maka jawabannya adalah yang A. Kalau yang E sangat tidak setuju untuk memberikan tenggang waktu. Nah, seharusnya anggota tim bersikap profesional dan mampu menyelesaikan tugas meskipun beban tugas yang sangat menumpuk. Makanya ini yang E aku kasih poin 1 teman-teman ya, karena tidak ada toleransi. Padahal kan dia tidak selesainya bukan karena malas, tapi karena beban tugas yang menumpuk seperti itu. Jadi di sini jelas jawaban nomor 4 itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Sebagai seorang ASN yang bertugas melayani masyarakat, Anda berusaha mempelajari bahasa daerah setempat agar mudah memahami budaya masyarakat dan menghindari konflik yang muncul akibat kesalahpahaman. Oke, kita lihat nih, soal ini itu bertujuan untuk melihat sikap terbuka dan ingin belajar ya. Ketika kita menjadi ASN dan ditempatkan di daerah tertentu yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dengan kita. Nah, di sini karena kita bertugas melayani masyarakat, kita berusaha mempelajari bahasa daerah setempat supaya memahami budaya masyarakat tersebut dan menghindari konflik yang muncul akibat kesalahpahaman. Oke, kira-kira ini konteksnya positif atau negatif karena dia mau belajar, teman-teman. Nah, mau belajar itu konteksnya adalah positif, teman-teman. Kalau positif berarti jawabannya adalah sangat setuju. Seperti itu. Jadi B, C, dan D ini udah kita eliminasi. Dan jawaban yang paling tinggi poinnya 5 itu adalah yang A. Nah, sikap yang mampu untuk terbuka dan ingin mempelajari bahasa daerah tertentu dan memahami budaya tertentu agar terhindar dari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Nah, itu jawabannya ada yang A. Kalau yang E, sangat tidak setuju, yaitu sikap yang sangat tidak setuju untuk mempelajari bahasa daerah tertentu dan bersikap terbuka karena menurut Anda itu semua bukan unsur penting dalam diri ASN. Selain itu, kesalahpahaman tidak hanya bersumber dari itu semua. Jadi kesalahpahaman itu bisa dari kayak miskomunikasi ya akibat bahasa kita yang kurang seperti itu. Kayak yang itu poinnya adalah 1. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan aku saranin banget kalian untuk coba join ke tryout teman-teman, yaitu tryout Sobat P3K karena di situ udah worth it banget. Banyak dari lulusan kita yang udah yang lulus di Sobat P3K tersebut. Dan untuk joinnya kalian tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku.
Selain dari Tryor, aku juga punya kumpulan soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih setiap harinya, teman-teman, yang udah aku kemas dalam ebook. Nah, jadi aku tersedia dua ebook ya, teman-teman, edisi 1 dan edisi 2, yang mana aku susun sudah sesuai dengan FR tahun lalu. Buat kalian yang mau order, bisa hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Selain itu, untuk info bimbel, belum ada teman-teman karena kami masih dalam tahap persiapan teman-teman. Kalau udah selesai aku bakalan infoin lagi di sini. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.